Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widat Azari. NIM saya 2018 111 02 0071. Jurusan Manajemen, kelas B. Ini tugas mata kuliah Matematika, Ekonomi. Saya di sini akan menyelesaikan 2 soal. Yang pertama tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, dan yang kedua tentang elastisitas permintaan. Mohon disimak ya penjelasannya. Yang pertama, saya akan menyelesaikan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dengan soal, diketahui fungsi penawaran P sama dengan 25Q kuadrat plus 4Q plus 16, dan fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 10Q kuadrat plus 150, dan subsidi sebesar Rp 16 per unit. Pertanyaannya, A. Hitunglah keseimbangan pasar sebelum subsidi. B. Hitunglah keseimbangan pasar setelah subsidi.
Dan yang C, hitunglah S atau subsidi, SK atau subsidi konsumen, dan SP atau subsidi produsen. Baik, penyelesaian yang pertama, kita mulai dari menyelesaikan jawaban. Kita mulai menyelesaikan pertanyaan yang A, keseimbangan. Pasar sebelum subsidi. Kita tulis penawarannya 25 Q kuadrat plus 4Q plus 16 sama dengan, kita tulis fungsi permintaannya, min 10 Q kuadrat plus 50. Kita tulis lagi 25 Q kuadrat plus 4Q plus 16. Di sini sama dengan diganti dengan plus 10 Q kuadrat min 150. Hasilnya 25 ditambah 10 adalah 35 Q kuadrat plus 4Q-nya turun, masih sama, min 150 dikurangin 16, hasilnya adalah 134. Kita garisin ya biar lebih mudah. Nah, di sini kita harus mencari D dengan rumus D sama dengan B kuadrat, min 4 turun AC sama dengan B-nya, di mana B di sini adalah 4 dikuadratkan berarti menjadi 16 min 4, A-nya di sini adalah 35 kali 35 dan C-nya adalah 134 min 134 dikali min 134 sama dengan 16-nya turun, min di sini diganti plus 4 kali 35 dikali 134, hasilnya adalah 18.760 sama dengan 16 ditambah 18.760, hasilnya adalah 18.776. Kemudian hasil D ini kita akarkan. Akar dari 18.776 adalah 137. Kemudian kita lanjut dengan mencari Q
16. Dengan rumus min B plus akar D per 2A. Di sini 2A itu udah 2 ini udah termasuk angka 2 di sini udah termasuk rumus ya. Sama dengan Q 16 sama dengan min B-nya adalah 4 plus 137 jangan lupa akarnya per 2 dikali A-nya adalah 35 sama dengan min 4 plus akar 137 per 2 dikali 35 adalah 70. Lanjut mencari Q1. Sama dengan 137 dikurangin 4 adalah 133 per 70. Hasilnya adalah 133 dibagi 70 adalah 1,9. Dan untuk mencari Q2 maka kita harus mencari P. P-nya saya taruh sini ya. P sama dengan kita masukin fungsi penawaran yang tadi 25Q plus 4Q plus 16, maka P sama dengan 25Q. 25 Q-nya di sini sudah diketahui, hasilnya adalah 1,9. Kita tulis kuadrat, jangan lupa, plus 4 Q-nya 1,9 plus 16, maka P sama dengan 25 dikali 1,9. Tapi sebelumnya 1,9-nya kita kuadratkan dulu. Kemudian baru kita kalikan 25. Hasilnya 90,25 plus 4 dikali 1,9 hasilnya 7,6 plus 16, maka P sama dengan 90,25 ditambah 7,6 ditambah 16, hasilnya adalah 113,85. Sudah diketahui hasil P-nya, maka kita tulis di Q2 sama dengan 113,85 per 70. Hasilnya adalah 1,6. Kemudian lanjut kita menyelesaikan soal yang B. Keseimbangan pasar. Setelah subsidi.
Kita tulis dulu fungsi penawarannya. Penawaran P sama dengan 25 Q kuadrat plus 4Q plus 16. Dan subsidinya sama dengan Rp 16. Kita mulai mencari fungsi penawaran setelah subsidi. Mana P aksen sama dengan 25 Q kuadrat plus 4Q plus 16 min subsidinya 16. Maka P aksen sama dengan 25Q plus kuadrat plus 4Q. 16-nya udah habis ya, karena 16 dikurangin 16. Lanjut kita tulis 25Q kuadrat plus 4Q sama dengan, kita tulis fungsi permintaannya yang tadi, yaitu min 10 kuadrat min 10Q kuadrat plus 150. Lanjut, 25 ditambah 10 sama dengan 35 Q kuadrat plus 4Q masih sama. Maaf, ini masih tetap 25. Plus 4Q ditambah atau plus 10 Q kuadrat minnya pindah ke sini ya, 150. Hasilnya adalah 25 ditambah 10 adalah 35 Q kuadrat plus 4Q masih sama min 150. Kita garisin biar mudah, lebih mudah. Lanjut mencari D dengan rumus B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya tadi 4 dikuadratin 16 sama dengan 4 dikali A-nya 35, A-nya adalah 35 dikali C-nya adalah 150. Maka D sama dengan 16 ditambah
Hasil dari 4 kali 35 kali 150 adalah 21.000. Maka D sama dengan 16 ditambah 21.000 adalah 21.016. Nah, kemudian kita mencari akar D. Akar dari 21,016 adalah 144,9. Lanjut kita mencari Q 16 sama dengan rumus dengan rumus min B plus akar D per 2A sama dengan min B-nya adalah min 4 plus akar D-nya adalah 144,9. Kita tulis per 2 dikali A adalah 35. Lanjut kita mencari Q1 aksen sama dengan 144,9 dikurangin 4 adalah 140,9 per 2 kali 35 adalah 70. Hasilnya adalah 2. Sebelum kita mencari Q2 aksen, maka kita harus mencari P aksen. Saya tulis di sini ya. P aksen sama dengan, ini kita tulis P aksennya 25 Q kuadrat plus 4Q. Maka P aksen sama dengan 25, Q-nya kita sudah ketahui hasilnya adalah 2, maka kita tulis 2 kuadrat plus 4Q 2, karena Q-nya ditemukan hasilnya 2. Maka P aksen sama dengan 2 dikuadratkan dikali 25, hasilnya adalah 100. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka P aksen sama dengan 108. Nah, kita lanjut ke Q2 sama dengan 144,9 ditambah 4 adalah 148,9 per 70. Hasilnya adalah min 2,1271. Kemudian lanjut ke soal C. Tentukan S SK dan SP, di mana
S sama dengan, rumusnya adalah S dikali Q1 sama dengan S sama dengan S-nya subsidinya adalah 16 dikali Q1-nya adalah 1,9. Maka S hasilnya adalah 16 kali 1,9 adalah 30,4. Lanjut kita ke penyelesaian SK atau subsidi konsumen sama dengan rumus dalam kurung P min P aksen dikali Q1. SK sama dengan P-nya adalah 113,85 dikurangin P aksen. Nih, nggak kelihatan ya. Ini 108 dikali Q1-nya adalah 1,9. Maka SK hasilnya adalah 11,1. Yang terakhir kita menyelesaikan subsidi produsen atau SP dengan rumus subsidi dikurangin subsidi konsumen atau SK. Maka SP sama dengan subsidi hasilnya 30,4 dikurangin 11,1 SP sama dengan 19,3. Di sini dapat saya jelaskan sedikit di mana subsidinya adalah 30,4 sebesar ini. Kemudian subsidi yang dapat dinikmatin oleh konsumen itu sebesar 11,1, sedangkan subsidi yang dapat dinikmatin oleh produsen sebesar 19,3. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, saya memilih tentang aplikasi diferensial yang membahas tentang elastisitas permintaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang elastisitas permintaan, yaitu perubahan persentase jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan persentase harga. Saya akan membuat soal di mana diketahui PD sama dengan 400 min 0,7 Ki jika Ki-nya adalah 40, maka hitunglah elastisitas permintaannya dan jelaskan maksud dari
dari hasil perhitungan tersebut. Kita mulai penyelesaian. Kita tulis dulu DP atau DQ. DP adalah derivatif P dan DQ adalah derivatif Q, sama dengan nih 0,7 min 0,7. Dan P-nya adalah 400 min 0,7, Q-nya adalah 40, sama dengan 400 0,7 dikali 40 sama dengan 28. Maka 400 dikurangin 28 hasilnya adalah 372 atau 372. Nah, untuk mencari elastisitas permintaan, kita menggunakan rumus ED atau elastisitas permintaan sama dengan DQ derivatif Q atau DP derivatif P dikali P per Q. Maaf, tadi kepotong. ED atau elastisitas permintaan sama dengan DQ-nya adalah min 0,7 nih. Kemudian P-nya adalah 372 dari ini dan Q-nya adalah 40 dari soal. Maka penyelesaiannya adalah kita tulis elastisitas permintaan atau ED 0, min 0,7-nya tetap 372 dibagi 40 itu hasilnya 9,3. Maka elastisitas permintaan atau ED hasilnya adalah min 0,7 dikali 9,3 hasilnya adalah min 6,51. Nah, sedikit saya jelaskan. Untuk tanda min di sini atau negatif dapat diabaikan karena elastisitas permintaan pasti hasilnya adalah minus. Karena hubungan antara perubahan persentase, harga, dan kuantitas berbanding terbalik atau hubungan negatif sama dengan hukum permintaan. Nah, penjelasan hasil dari ini adalah di mana pada tingkat kuantitas 40 jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%,
maka akan mengurangi jumlah barang yang diminta sebesar jumlah ini 6,51%.